Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan. Semua kami boleh dapat berkumpul bersama, memuliakan, memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan pada malam hari ini, awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mau landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Haleluya, amin. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang sakit kami percaya kami disembuhkan, yang miskin diperkaya, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, kita berhosana bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Kami hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Engkau segala kemuliaan, hanya bagi Engkau segala kehormatan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi siapkan hati kita. Kita mau beri hati seorang hamba, hati sebagai hamba, untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami bersuka cita bersama-sama karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kehadiran-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang telah dinaikkan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur semuanya di dalam Engkau. Tiba saatnya kami mendengar pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu ini, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman yang ditabur menghasilkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, selamat malam, selamat kita berjumpa lagi. Saya percaya dimanapun kita berada, ada kerinduan yang luar biasa untuk datang melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Di malam yang penuh dengan kasih ini, Apostolic Prayer, marilah sama-sama kita dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing, kita akan merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan dengan firman yang adalah yang hidup, yang memberikan kita kekuatan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, sebab itu kita perlu firman Tuhan. Di malam hari ini
ada tema yang diberikan yaitu tentang menabur. Saya percaya setiap kita untuk kata menabur bukanlah suatu kata yang pertama kali kita dengar. Menabur adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan, apalagi sebagai seorang Kristen yang hidup di dalam kehidupan bergereja. Saya percaya menabur adalah suatu hal yang merupakan antusias dari dalam kehidupan kita. Ya, subtema pada malam hari ini saya akan berikan itu menabur dalam ketepatan. Saya percaya setiap kita menabur itu bukan kata menaburnya yang akan menentukan keberhasilannya, tetapi yang menentukan keberhasilan adalah orang yang menabur itu, ya, di dalam ketepatan. Dan saya rindu kita semua di tempat ini akan mendapat sesuatu yang baru di malam hari ini, sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan untuk kita menabur dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau. Kita belajar pada malam hari ini di Kejadian pasal 26. Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama akan ayat ini ya. Saya bacakan Kejadian pasal 26 ayat 12, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi saya baca ya, untuk kita sama-sama menyimak dengan lebih baik. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian ini ya. Bapak Ibu silakan duduk dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa Ishak ketika menabur dapatkan hasil 100 kali lipat ya. Hasil 100 kali lipat kalau kita baca di dalam Injil, di situ diperkatakan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan saya membaca ketika merenungkan ayat firman Tuhan, angka 100 kali lipat merupakan angka yang tertinggi ya. Dan kita melihat di dalam ayat kita baca bersama pada malam hari ini, Ishak mendapatkan poin yang tertinggi itu, yaitu 100 kali lipat ya. Sebelumnya kita akan sama-sama melihat tentang peristiwa yang terjadi pada kehidupan Ishak. Kita tahu bersama bahwa Ishak adalah anak Abraham ya, anak perjanjian. Yang dimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan diberkati, akan menjadi ya bangsa yang diberkati Tuhan ya. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika kejadian ini terjadi di zaman Ishak ini terjadi pada waktu zaman kelaparan ya. Suatu peristiwa kalau kita baca dari ayat ke-1 dari ayat pertama, di situ terjadi kelaparan, dan peristiwa kelaparan ini bukanlah peristiwa yang pertama terjadi pada zaman Abraham ya. Dimana kalau kita lihat kelaparan terjadi suatu, mungkin dalam hal ini banyak hal yang menjadi suatu faktor sehingga orang mengalami suatu kelaparan ya. Musim kering, hasil panen tidak ada, segala hal yang tidak menentu ya di dalam hal ini. Tapi yang luar biasanya ketika Ishak ini mau pergi ke suatu tempat, di situ tertulis kalau kita baca di pasal 26 tadi, Allah menyuruh dia untuk ke negeri Filistin, yaitu menetap di daerah yang namanya Gerar ya. Dan sebenarnya Ishak mungkin akan pergi ke arah Mesir, ke tempat yang dia rasa lebih baik menurut dia. Tetapi ketaatan dari Ishak ketika dia mendengar apa yang firman Tuhan mau, itu dia jalani. Walaupun di dalam perjalanan kehidupannya, dia akan menjalani kehidupan seperti orang asing di tempat itu. Dan di ayat 12, situ kita baca, Ishak ketika menabur, ya dikatakan menabur di sini, di tempat yang dikatakan, waktu menjadi musim kekeringan itu terjadi, dia menghasilkan 100 kali lipat. Ya, ini yang menarik di sini. Ketika orang sekelilingnya di tempat asalnya ya merasakan suatu hal yang kekeringan, kelaparan mungkin, hal-hal yang berkekurangan, tetapi Ishak ketika menabur dia mendapatkan 100 kali lipat ya. Karena apa di situ? Bapak Ibu dapat melihat di ayat yang ke-12 dikatakan di akhirnya di situ tulis sebab ia diberkati
Tuhan. Ya, ini ya suatu yang harus kita ambil, yang kita pelajari dari Ishak, karena dia diberkati Tuhan. Ada perjanjian yang Tuhan berikan antara Abraham, ya, ada antara Abraham dengan Tuhan, dan itu berbicara tentang keturunan nanti dari Ishak. Itu keturunan yang diberkati, yang luar biasa, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Menabur adalah suatu hal yang kadangkala ketika orang menabur tidak dalam ketepatan, dia akan menuai dengan hasil yang mengecewakan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melihat orang menabur tanpa pengetahuan, ya, asal tabur saja. Ada mungkin di sini ladang atau sawah, tanpa pengetahuan dia tidak belajar bagaimana cara tanaman ini dia tanam, mengenai sifat tanaman, sifat tanah dan sebagainya. Kemudian dia menabur saja asal-asalan di tempat itu tanpa pengetahuan, maka taburan yang akan, tuaian yang akan dihasilkan pastilah menghasilkan sesuatu yang mengecewakan. Ya, Bapak Ibu, ketika orang pun menabur dalam ketepatan, saya percaya setiap tanaman apapun yang ditabur dalam ketepatan, dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika tanaman itu tumbuh dan menjadi subur dan menghasilkan buah, ya, dan bahkan buah-buahnya ini bisa berkali-kali lipat, dan dikatakan seperti yang kita baca, Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Ada yang namanya juga suatu penghalang, ya. Mungkin kalau para petani mengenal ada yang namanya hama. Tetapi di sini problema yang dihadapi oleh Ishak bukanlah hama, tetapi orang-orang yang tidak menyukai suatu keberhasilan dari Ishak. Ishak tentu ketika dia menanam sesuatu, dia akan menabur di tempat yang subur atau di tempat yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan dia. Dia mencari sumber-sumber mata air, ya. Bapak Ibu lihat pertanian yang zaman dulu dan zaman sekarang, kita berbicara tentang konteks yang terjadi pada waktu zaman Ishak, itu berbeda dengan pertanian modern yang sudah kita alami sekarang ini, ya. Kita melihat begitu pentingnya untuk menggali sumur-sumur untuk bisa memberikan air pengairan kepada tanaman-tanaman yang dia tanam, ya, pada waktu itu. Betapa sukarnya Ishak mengalami tantangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika dia menggali, di situ dikatakan dia menggali sumur yang lalu digali oleh ayahnya, ya. Jadi dia bukan sebenarnya ada hal-hal yang sebelumnya yang digali oleh ayahnya, kemudian digali kembali, ya. Ketika hal itu ditutup oleh orang-orang yang tidak menyukai akan keberhasilan dari Abraham dan Ishak, mereka menutup sumur tersebut, digali kembali oleh Ishak. Dan mereka ketika menggali sumur ini mengalami masalah problema yang tidak sedikit. Begitu banyak yang tidak suka dengan keberhasilan, ya, dari Ishak. Dan ketika dia menggali sumur, ada dikatakan situ terjadilah pertengkaran. Maka sumur yang pertama dia namai situ Esek, ya. Esek itu memiliki arti yaitu pertengkaran. Dan ketika itu pindahlah, ditinggalkannya, dipindah ke tempat yang lain untuk menggali sumur yang lain. Ishak kemudian menggali sumur yang berikutnya. Dan itu pun ketika dia mendapatkan sumber air, di situ pun terjadi pertengkaran lagi, ya. Maka dia menamai sumur itu adalah Sitna. Sitna berarti adalah perselisihan atau pertengkaran. Dan itu pun kemudian mereka gembala-gembala yang orang-orang dari Ishak dan Ishak pun pindah ke tempat yang untuk menggali sumur yang lain, ya, karena pertengkaran itu. Maka dia mendapatkan sumur yang baru yang namanya Rehobot, ya. Kita tahu di sini Rehobot adalah suatu kelonggaran yang Tuhan berikan kepada Ishak untuk mendapatkan aliran air dari sumber yang luar biasa untuk dia mengairi akan pertanian yang dikatakan di sini menghasilkan 100 kali lipat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, dan di situ dia mendapatkan ketenangan. Di tempat Rehobot tidak ada pertengkaran. Dan itu ketika itu dikatakan bahwa Ishak memberikan persembahan, membuat mezbah yang kemudian dia persembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, orang-orang yang dahulu membenci, yaitu dari Abimelek, raja-raja dan orang-orangnya, datang kepada Ishak. Mereka melihat suatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Ishak.
mengapa orang ini begitu diberkati. Dan kehidupan Ishak yang penuh dengan kasih, yang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Ishak, membuat orang mengakui dengan mulutnya bahwa benar, engkau adalah orang benar yang diberkati Tuhan. Dan mereka merasakan dan melihat suatu kenyataan dalam hidup mereka, bahwa Ishak ini adalah orang yang benar-benar diberkati. Dan Ishak pada waktu itu bukan ketika mereka datang, orang yang merupakan suatu yang tidak baik, yang mendatangkan sesuatu yang ingin menutupi semuanya yang keberhasilan yang dia miliki, yaitu kadang orang susah melihat orang senang melihat orang susah. Seperti itulah gambaran mungkin orang-orang yang dari Abimelek ya. Tetapi apa yang diperbuat oleh Ishak ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak menyukai dia. Dia memperlakukan orang-orang Abimelek ini dengan memberikan jamuan makan ya. Saya melihat suatu nilai kasih yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ketika dia memberikan sesuatu yang baik, walaupun orang-orang tersebut tidak memberikan yang baik bagi kehidupannya. Bahkan kadang-kala menjengkelkan, kadang sesuatu yang meluapkan suatu hal yang di dalam hati, yang kenangan yang tidak baik. Tetapi Ishak memberikan jamuan makan kepada mereka, sehingga mereka semuanya mendapatkan suatu kepuasan dan mereka pun melakukan suatu perjanjian untuk mereka melakukan suatu kedamaian bersama. Ya, saya melihat suatu yang luar biasa dari Ishak ini. Dan kemudian singkat terakhir dia menggali sumur lagi dan kemudian mendapatkan aliran air. Ya, dan gembala-gembala dari Ishak memberitakan kepada Ishak bahwa ada sumur yang baru dan dia memberikan nama itu adalah Sheba. Ya, Sheba artinya 7 atau suatu janji yang luar biasa ya, yang tergenapi dalam kehidupan Ishak ini ya. Saya melihat dari sisi pandang ketika kita menabur dalam ketepatan ya, ini dalam ketepatan berkat Tuhan yaitu ada di atas kepala orang benar. Dan saya percaya berkat itu ada di atas kepala Ishak ketika dia menabur di dalam ketepatan karena dia taat kepada firman Tuhan. Maka berkat itu berlipat kali ganda terjadi dalam hidupnya. Dan Ishak menjadi orang yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Ya, ada berkat yang luar biasa ketika kita hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan. Taat dulu ketika kita mau pergi, tanya Tuhan, kemana kita akan melangkah. Hari-hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang baik dalam situasi dunia ini ya. Tahun 2021 orang-orang mengatakan ini merupakan tahun yang tidak kepastiannya. Ya, suatu tahun yang membingungkan ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Apakah mereka akan melangkah di dalam ketepatan seperti apa yang mereka mau? Orang percaya, marilah kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan di awal tahun ini untuk menentukan di akhir tahun apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Asking God, bertanya kepada Tuhan seperti Ishak dan Tuhan menunjukkan engkau harus ini atau ini ya. Itu yang luar biasa yang akan Tuhan ungkapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut berlipat kali gandaan, bahkan tuaian yang 100 kali lipat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin ketika kita pun menjalani akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita akan bertemu seperti orang-orang Abimelek ya, yang datang kepada kehidupan Ishak. Yang istilahnya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita mengalami tantangan ini. Orang-orang yang membenci akan kebenaran. Orang-orang yang tidak suka melihat keberhasilan sebagai kita sebagai orang percaya. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita tetap mengerjakan semuanya di dalam kasih. Ya, kerjakan semua itu dalam ketaatan. Kerjakan semua itu dalam kasih. Bahkan berikanlah kasih kepada musuhmu. Ya, maka engkau akan melihat sumur-sumur dalam kehidupan kita. Ya, yang disebut Sheba itu. Sumur-sumur yang mendatangkan hasil yang baik. Ya, itu yang mengandung janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kata menabur itu memerlukan benih, ya. Benih berasal dari kata bahasa Ibrani saura, ya.
kata ini dapat diartikan bibit, benih, mengandung, menabur, untuk dituai, untuk menghasilkan benih lagi, dan berserah. Ya, mari kita baca dulu suatu ayat sebagai ayat terakhir kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 ditulis begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, dalam arti kita ketika menabur ada namanya benih, ya, yang disebut saura ini, ya, seperti itu. Benih ini berbicara juga ketika kita berserah. Berserah di hadapan Tuhan itu suatu yang luar biasa, akan menghasilkan sesuatu, ya. Ketika dikatakan banyak orang ketika ingin menabur, kalau dia memperhatikan angin dia tidak akan pernah menabur. Begitu juga menuai, kalau dia melihat selalu awan tidak akan menuai. Hal ini merupakan suatu ungkapan perumpamaan, ya, yang kalau kita lihat angin suatu yang tidak kelihatan, tetapi kadang dia dapat berubah-ubah setiap waktu. Begitu juga dengan awan. Itu apa? Berbicara apa? Berbicara tentang kehidupan kita, perasaan kita, kekhawatiran kita, mungkin pemikiran kita yang tidak berserah kepada Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Kebimbangan, ketakutan, ataupun hal-hal tidak mungkin itu terjadi. Tetapi ketika benih itu kita dapatkan dari Tuhan, ya, saura itu, ya, sara itu yang adalah benih yang ketika kita berserah di hadapan Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, maka terlaksanalah segala sesuatu yang baik. Dan kita percaya, ketika orang percaya berserah di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita menjadi suatu hidup yang diberkati Tuhan. Ya, malam hari ini saya tidak panjang lebar berbicara, tapi marilah kita belajar dari ketika kita menabur dalam ketepatan. Ya, amin firman Tuhan. Kiranya semuanya kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang selalu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan dan kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa, ya. Firman-Mu, ya Tuhan, ya dan amin. Dan kami percaya orang yang menabur dalam ketepatan akan menuai, ya Tuhan, 100 kali lipat, ya Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, yang menabur pasti menuai. Kami bersyukur di malam hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengar setiap kabar baik mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Setiap yang memberi, kami percaya akan menerima semua yang baik. Setiap taburan, ya Tuhan, yang ditaburkan di tempat ini dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap orang percaya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama percaya dan terima firman Tuhan. Katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan GAB News berikut ini. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari saya jemput jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
malam hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima berkat. Saya undang kami semua bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan dan kita berdoa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami telah selesai memuji Engkau. Kami telah selesai mendengar firman Tuhan. Dan malam hari ini hamba-Mu percaya hari yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami semua yang mendengar dari rumah kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan, apa yang kami lakukan itu akan Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan ini dibuatnya berhasil. Maka terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin.